Abigail dan juga Ivor. Thank you Rafalda, dan kita melihat flying pad dari pesawat dari arah Bullseye menuju ke arah Sentosa sudah menurunkan beberapa player tentunya untuk bisa mengambil drop point, dan 3 tim dari arah map atas Bermuda tidak pernah berubah karena ada NGID, EVOS dan juga dari juara 0 yang sudah langsung melalap habis untuk lootingan di awal-awal. Yes, dan sementara itu kita lihat sendiri untuk di area Mill dan juga Riverside ini masih ada pertemuan antara SCN Dewa dan juga Aura Esports. Sementara itu Siren seperti biasa anteng banget di area Sentosa. Untuk First Rider sendiri seperti biasa juga mereka mengambil area Plantation dan juga Kapatulistiwa. Iya, dan kita melihat POV dari kawan-kawan XTN dan juga Aura Esports di mana mereka masih coba bersiku tegang di area Riverside, dan menurut gua ini adalah satu comfort zone dari XTN karena mengingat XTN itu adalah pemain-pemain dari Jakarta Army yang selalu kalau setiap turnamen atau setiap ranked pasti turunnya di Mil, nggak mau pindah. Betul, tapi sayang sekali nih untuk XCN Dewa, mereka kedatangan tamu di area Riverside, ada Aerolove Pro Team yang mulai nge-take over spot di situ. Sementara itu dari XCN Dewa sendiri akan memutuskan pergi ke daerah lain yaitu Plantation yang kalau tadi gua nggak salah lihat itu ada First Riders juga di dekat-dekat sana. Iya, dan di sini memang XCN agak sedikit cukup kesulitan untuk meluting area Riverside karena mengingat di sini Aura Esports bakalan nggak fokus dulu untuk berlari ke arah dari Mil, mengingat juga dari Aura sudah aware bahwa pasti ada tembakan-tembakan di area Riverside kalau misalkan dari XTN sudah mendapatkan senjata propernya untuk bisa menghit dari arah jauh. Dan di sini memang Aura cukup pintar, cukup bagus untuk decision makingnya dari seorang Deadly untuk nge-call teman-temannya agar bisa tetap sustain dan bisa untuk menstabilkan dari pergerakan teman-temannya. Ya, sementara itu kalau misalkan tadi kita ingat sedikit untuk di awal-awal di mana untuk di map atas ini sudah terisi dengan NJID dan juga juara 0 di mana Iki NJID ini akan di take down oleh yang punya gardu. Iya, yang punya gardu udah harus kesetrum aja dari pemain NJID, dan ternyata ada dari EVOS yang langsung menikam dari belakang mencoba untuk menggigit semua player dari arah juara 0. Juara 0 pun agak sedikit kesulitan karena tersandwich oleh kawan-kawan NGID. Dari EVOS pun berhasil melakukan steal kill dari pemain-pemain juara 0 di mana di sini dari Bita nggak bisa mendapatkan momentumnya untuk bertahan di arah placement ke-12-nya. Oh my god. Oh my god, sayang sekali untuk juara 0 di mana tadi dia berhasil mendapatkan juara placement kedua di match sebelumnya, tapi untuk di match yang keempat ini keadaan cukup berbalik lumayan tajam di mana posisi yang dia huni ketika dia turun di area graveyard dia sudah dijepit oleh NJID dan juga EVOS, di mana ketika satu member dari EVOS dan maksud gua dari juara 0 itu lumayan sudah mulai baku hantam dengan NJID, ini EVOS langsung muter balik untuk memanfaatkan keadaan tersebut, di mana juara 0 juga sebenarnya nggak sadar tiba-tiba kok ada EVOS. Iya, balik lagi ya, harus mempelajari di mana memang drop point ketika ada di map Bermuda, dan map Bermuda pasti EVOS nggak akan pernah turun, nggak akan pernah berubah kan satu posisi drop point awalnya karena mengingat nggak ada dari The Prime yang mengganggunya di arah pusat observer. Dan kita melihat POV dari Pochinok sudah ada dari NXL Liga Game bertemu dengan Racing Wolf, di mana Halcyon bakal coba menutup satu persatu jalan ataupun vision dari arah NXL Liga Game untuk memberikan satu pressure tembakan ke arah Aerowolf. Yes, tembakan peringatan dari NXL Liga Game pun sudah masuk ke arah Aerowolf, di mana Black sendiri juga tadi sempat kehilangan setengah darahnya, dan tapi mereka dari Aerowolf ini berhasil melakukan regroup kembali. Kompon rumah kayu yang dihuni oleh kedua belah pihak tim dari sisi kanan dan kiri pagarnya ini akan menjadi pertaruhan siapa yang bakal dapetin. Iya, jadi pertaruhan siapakah yang bakalan dapetin untuk di area Pochinok, di mana kita melihat di sini dari call Kapten Cupai bakalan coba buat menyuruh kawan-kawannya mengambil di area rumah mercusuar, karena mengingat balik lagi di sini dari Pochinok sendiri Aerowolf sudah langsung menguasai di sekitaran rumah kayu yang mencoba untuk langsung menutup pergerakan ataupun jalan dari NXL Liga Game untuk melakukan satu setup push ke arah Aerowolf sampai pada akhirnya
siapakah yang tumbang nanti nggak tahu. Yes, dan apalagi juga NXL Liga Game berada di posisi yang sangat membutuhkan poin, terutama untuk di 3 match terakhir kalau dia mau nge-shaker golden ticket menuju Grand Final FFVM Spring 2021. Dan kita bisa lihat di sini, untuk di match sebelumnya ada XCN Rain yang merupakan MVP dengan 5 poin kill yang dia dapatkan. Iya, XTN Rain nggak bakalan asing tentunya untuk kita dengar karena mengingat di season kemarin atau di final grup kemarin, dia menjadi orang pertama yang mendapatkan atau pecah rekor 5 kali MVP. 5 kali MVP dan luar biasa sekali, apalagi untuk Rain sendiri bersama dengan kakaknya KS Rain. Iya. KS Rain pun juga bisa dibilang veteran di scene Free Fire itu sendiri. Combo wombo antara kakak adik, men. Kakaknya Betul. jadi coachnya, adiknya jadi playernya. Itu memang kekuatan Bang Panji, salah satu pemain legenda juga ya tentunya untuk dari Bang KS Ren. Dan menurut gue juga KS Ren salah satu player yang bisa tetap masih menyesuaikan gameplay atau meta yang ada di Free Fire. Dan balik lagi ketika dari Bang KS Ren menjadi coach untuk XCN Dewa, ini akan menjadi power juga buat tim XCN Dewa untuk bisa mensabat semua Buya di 4 match terakhir. Tapi balik lagi ini 3 match terakhir tentunya dari XCN gak cukup mudah karena mengingat di sini banyak banget rivalitas dari tim-tim e-sport yang sudah cukup baik di divisi 1 karena banyak banget power yang mungkin bakalan meledak-meledak nantinya. Yes, sementara itu untuk di Factory sendiri ini ada pabrik yang kemungkinan akan terjadi ledakan besar, di mana di dalam Factory sendiri sudah dihuni oleh Dranex Esports dan sisi lainnya sudah dijelajahi oleh First Riders. Iya, First Rider menjelajahi di arah sekitaran luar dan nggak mau coba buat terlalu dalam. Tapi balik lagi kalau misalkan dari Dranex mau sadar ada pergerakan dari First Rider yang bisa dia culik, ini akan jadi 1 poin untung untuk dari Dranex Maung. Tapi ada 2 pemain dari First Rider yang terpantau. Coba dikeker dulu, ada Keker air lagi. merah ya kan. Dan ternyata ada 1 kuping dari kelinci yang dipakai oleh Darko dan ternyata membuahkan hasil damage yang cukup lumayan sakit. Setengah health point-nya langsung saja berasa. Yes, tapi ada spot yang menjadi blind spot untuk Maung, di mana dia juga tidak bisa menembakkan lagi peluru panasnya ke arah Darko. Sementara itu dari area Factory tampaknya tidak cuma 2 tim karena akan ada Aura Esports yang join the fight. Iya, dari Auman Serigala kita tentunya Racing Wolf bakal langsung merapat ke arah pabrik, di mana dari Dragon Phoenix akan sedikit kesulitan. Kalaupun ada 1 posisi yang cukup mistake dari Dranex, ini akan jadi berbahaya. Tapi kita bakal melihat aksi dari Iron Wolf memanjat ke arah 1 gudang, di mana sudah ketahuan sudah sama Dranex, di mana sudah ada 1 knockdown dari Black yang langsung coba di follow up dengan 1 glowalnya, langsung coba di reverse. Tapi di sini ada dari Iron Bank bakal coba menahan 1 pertunjukan aksinya naik ke arah Factory, di mana ada Koje yang masih ngepron gaming. Sudah ada kekeran juga dari 1 AWM-nya di sana, masih coba untuk dikeker, masih coba untuk tapping, enggak bakalan bisa untuk landing. Tapi ternyata ada rush yang sangat baik, di mana Bank dari arah atas memantau. Ada Chrono yang aktif, bahkan coba dipecahkan begitu saja, di mana Bank udah langsung babak belur, udah mencoba melakukan 1 proning di arah 1 kontainer kuning. Yes, untuk dari posisi Aerolf sendiri sudah cukup tidak baik, di mana 2 member Aerolf akan ter-takedown, dikenok begitu saja, menyisakan Hellsiang seorang diri. Iya, menyisakan Kapten Alek yang masih coba ngumpet di satu keren kuning tentunya, di mana First Rider juga langsung mendengar adanya keributan. Ada apa nih di gudang Factory, dan ternyata ada Dranex yang lagi 1 kompon di area 1 kontainer kuning, di mana ada 1 ledakan pelontar juga yang langsung coba diluncurkan ke arah kawan-kawan Dranex, di mana sudah ada ombak juga yang bakalan memasang granat, mencoba untuk di setup smoke atau setup granat. Yes, dan sementara itu dari Dranex sendiri juga tidak punya pilihan lain selain pet-petan di spot segitiga yang hanya bisa dihuni oleh mereka berempat. Tapi di sisi lain ternyata dari ombak terlihat dan langsung dikenok begitu saja, sekaligus di confirm kill. Di confirm kill begitu saja, dan sudah ada Justin juga dari arah kejauhan memanfaatkan kondisi yang cukup crowded banget di arah Factory. Ini ada apa? Sudah ada Factory yang berdarah. Dranex pun juga harus pulang di peringkat ke-11, di mana 2 tim di menit ke-9 sudah harus hilang begitu saja. Oh my god, dari Sirens pun sudah mengantongi 4 poin kill, dan First Rider pun agak sedikit memukul mundur untuk menghindari tembakan dari Siren.
Siren. Yes, dan Siren sendiri pun 4 poin kill yang mereka miliki ini membuat tim mereka semakin berapi-api, apalagi Factory juga sudah mulai sepi, Dranis pun juga sudah mulai menarik mundur karena menurut mereka udah nggak worth terlalu lama stay di area Factory, di mana Factory sendiri punya spot yang sangat tricky dan juga ada beberapa tim yang lumayan mengaburkan konsentrasi mereka sehingga terlalu banyak angle yang harus mereka jaga. Betul, harus bisa menjaga satu angle. Tapi sini ada Fearless yang terpantau agak sedikit riskan, tapi ternyata di sini ada EVOS Esports yang langsung berkunjung ke arah Clock Tower, di mana Apollo langsung dikonfirm kill begitu saja dengan sangat mudah. Tapi balik lagi dua pemain dari Boss Esports masih bisa bertahan, tapi sudah ada satu inisiasi rush juga, di mana sudah ada Street yang menggunakan barrelnya mencoba untuk jumpsuit, tapi sini MGOT agak sedikit miss tembakan, tapi Haide pun juga harus terpantau oleh seorang Darkol dengan baretanya cukup kerepotan. Bos Nightmare udah bakalan nggak bisa bertahan lama karena diapit oleh dua tim, di mana di depannya sudah ada Siren juga yang udah menunggu kedatangan dari seorang MGOT. HBD dari kawan-kawan Siren, di mana sudah ada MGOT juga yang babak belur. Akankah masih bisa bertahan? Apakah masih bisa menunjukkan satu clutch moment? Dan ternyata Bos Nightmare di peringkat ke-10 sangat disayangkan sekali, sudah mendapatkan placement yang bagus di match ketiga, 3 match yang sudah berjalan, tapi akhirnya di match keempat harus kandas. Yes, apalagi untuk secara posisi kalau misalnya kita lihat tadi berdasarkan kill feed, posisi yang dimiliki oleh Boss Nightmare cukup terjepit, di mana ada First Rider yang memantau dan di sisi lain ada EVOS yang tiba-tiba datang ngegap dua orang sekaligus, dan ternyata kita lihat sendiri untuk di NXL Liga Game satu membernya pun ter-takedown. Mereka akan berhadapan dengan Aura Esports. Iya, tiba-tiba datang dan tiba-tiba headshot, di mana sudah ada Sin juga yang berhasil untuk di-revive. Satu granat langsung dilemparkan ke arah kawan-kawan NXL Liga Game, di mana ada Vander juga mengambil inisiasi, cukup berbahaya. Deadpool memantau, coba di jumpsuit, Amek dengan double backpacknya langsung dipecahin, digerus begitu saja. Knockdown berhasil didapatkan oleh seorang Amek dengan 12 health point yang tersisa, di mana di sini kita bakal melihat adanya satu setup, adapun satu pemakaian vehicle untuk pengejaran 3 pemain tersisa dari NXL Liga Game, di mana langsung digaspol begitu saja oleh seorang Amek. Tapi ternyata di sini Amek enggak mau terlalu greedy, tapi ternyata masih meniatkan satu pushnya ke arah NXL. Yes, dan sementara itu Amek dengan garda terdepan yang dimiliki olehnya, power yang sangat besar, langsung saja menghujam tembakan ke arah NXL Liga Game. Satu knock berhasil dia dapatkan. Jar harus mengakui tembakan panas dari Aura Amek. Iya, mengakui tembakan panas tentunya, di mana tinggal dua pemain dari NXL, di mana Vander mengaktifkan krononya, jumpsuit, dan akhirnya membuahkan hasil, di mana Deadly bakal langsung nge-call teman-temannya, dan akhirnya juga Guns berhasil mengending satu pemain tersisa dari NXL Liga Game. Kembali lagi NXL Liga Game tidak mendapatkan poin maksimalnya di 4 match yang sudah berjalan. Ini akan jadi kabar buruk untuk kawan-kawan NXL. Ini menjadi poin segar untuk Aura Esports, di mana mereka butuh poin untuk mempertahankan posisi mereka supaya bisa masuk ke Grand Final FFVM Spring 2021, di mana pergerakan agresif yang mereka lakukan untuk NXL Liga Game ini sudah sangat baik, apalagi Amek membuka serangan dan di follow up dengan 3 tamak kawannya. Betul. Jadi seolah satu raser disupport dengan 3 orang. Ini benar-benar menjaga Amek dengan leluasa menembaki dari belakangnya itu terjaga dengan baik. Dipastikan Amek tinggal jedor-jedor aja. Iya, tinggal jedor-jedor aja, tapi di sini ada kawan-kawan NJD yang kembali lagi untuk melakukan satu rotasi, tapi ternyata ditembak begitu saja. Aura Guns lagi dan lagi menjadi orang yang cukup merepotkan dengan baretanya, dan 2 orang disabet begitu saja dengan sangat baik, di mana satu sniper only dari NJD harus di take down oleh seorang Guns yang cukup baik sekali aimnya. Guns dengan komposisi yang sekarang, dengan perubahan meta yang dimiliki oleh Aura, ini benar-benar membawa warna yang baru. Tapi ada sedikit PR yang dimiliki oleh Aura, di mana untuk masuk ke area Factory ini mereka akan dijaga dengan sangat-sangat ketat. Apalagi Gus pun terkenok di sini. Iya, dijaga dengan sangat ketat, tapi di sini Vito bakal langsung coba mengaiming ke arah dari Aura Esports, di mana 2 pemain dari Aura agak cukup kesulitan menahan di luar zona, merasakan gigitan yang cukup pedas dari zona berikutnya, di mana zona keempat bakal sedikit lagi merapat ke bibir zona, di mana seorang Wings dengan baretanya kembali lagi bersinar dengan satu pelontar. NJD Iki berhasil 3 kena
knockdown dari Aura, dan di sini Aura pun kayaknya sudah harus pulang ke arah lobby, tapi masih ada menyisakan satu pemain dari Aura yang masih coba struggle masuk ke zona ke arah Factory. Tapi Iki NJD bakalan memanfaatkan satu groundingnya di dalam Factory tapi nggak dapat zona. Yes, kalau misalnya di posisi circle seperti ini untuk yang di Factory punya PR yang sangat besar dan hanya ada satu tim di luar zona, maksud gue di dalam circle, terutama dari Iki sendiri itu juga sudah terkena knock di sini. Siren sangat berapi-api mengumpulkan pundi-pundi poin kill dengan sangat-sangat ganas. Sangat-sangat ganas pun juga Aero Wolf juga harus tereliminasi, di mana Deadly pun masih bertahan di area luar zona, dan dari kawan-kawan NJD agak cukup kesulitan untuk masuk ke bibir zona karena dari Rama tadi gua lihat POV-nya dia nggak sama sekali punya glow lagi. Udah habis resource-nya, tapi kita kembali di mana ada XTN Dewa yang lagi mendewa di area Bermuda, dan sudah ada satu orang dari Ren yang terkikis dari arah tembakan mana tidak kita tidak tahu, tapi sudah ada satu setup juga granat yang bakal coba dilempar, tapi ternyata masih cukup jauh, masih cukup long range, dan ternyata Aura Deadly yang menjadi last man standing nggak bisa save the day untuk timnya. Yes, dan sementara itu Ray sendiri juga terkena tapi tampaknya masih bisa selamatkan. Bonafide sendiri juga akan berhadapan dengan Siren Esports, hanya dipisahkan oleh satu tembak. Ada granat yang akan dicoba dimasak, langsung saja dilemparkan, tapi belum mengenai siapapun. Iya, dipisahkan oleh tembok Maria, di mana sudah ada satu spamming granat yang sangat baik. NJD Esports tereliminasi 3 orang sekaligus dari Bonafide. Agak sedikit kesusahan, agak sedikit terpojok, tapi ternyata masih bisa untuk melakukan satu reviving. Ada EVOS juga dari arah kejauhan, dan XCN Dewa pun tereliminasi di peringkat kelima. Adanya tikam menikam dari EVOS, di mana 2 pemain dari Siren masih terpantau. 9 poin kill sudah dikantongi oleh Siren, sangat baik sekali, di mana Mr. 05 dengan grozanya mencoba untuk ngegerus keluar yang ada di depan, di mana Bonafide yang menjadi incaran untuk orang dari Mr. 05 dengan satu aiming yang cukup baik, di mana Joker pun juga harus terpantau, tapi masih bisa ada satu follow up dengan satu glow yang coba dipasang, tapi ternyata masih belum bisa di-revive. Oh my god, Dance pun juga nggak aware bahwa di kirinya masih ada EVOS yang cukup baik sekali. Lagi dan lagi zonanya berpihak ke arah EVOS, di mana panen kill 8 poin kill is real, di mana Dir pun juga harus terseok-seok, udah nggak bisa bertahan, tapi masih ada satu glow yang coba untuk langsung dipasang, masuk ke depan, maju dan Katsu, dan Bonafide pun juga harus tusun, di mana harus pulang ke arah posisi 3 one on one, tapi ada clutch moment, tapi ternyata dari First Striker tidak cukup kuat, tapi baik sekali berhasil mendapatkan placement kedua, dan congratulations untuk EVOS Mr. 05 yang menjadi MVP tentunya untuk tim EVOS Esports. Luar biasa sekali EVOS akhirnya. Setelah cukup terseok-seok tidak mendapatkan posisi top 5, akhirnya untuk di match keempat dia berhasil men-secure satu buya dengan 2 digit kill.